kita mau perjalanan ke Kuala Namu untuk destinasi pertama. Habis itu kita akan ke Padang. Tiga. Akhirnya setelah perjalanan panjang sampai juga di Bandara Kuala Namu, dan habis dari sini kita akan menuju ke Parapat. Jadi perjalanan bakal panjang banget. Bye. Kita sampai di rumah Beringin Indah 2. Ini tuh khas burung goreng gitu. Tapi kita cuma bungkus ya, jadi makannya di hotel nanti. Ada ruwa-ruwa, ada puyuh Bangkok. Bedanya apa, Mbak? Oh, bedanya kalau ruwa-ruwa dianya banyak serat kecilnya itu, tulang kecilnya, tapi dagingnya lebih manis. Kalau yang best seller? Best sellernya ruwa-ruwanya. Oke. Ya udah ruwa-ruwanya. Wow. Wow. Jadi siapa yang suka burung? Aku. Oh, ini. Gila itu. Kayak the king-nya. Akhirnya kita sampai di Tanah Toba. Belum. Apa namanya tempatnya? Panatapan. Kenapa Pak dibilang Panatapan, Pak? Karena ini tempat menatap Danau Toba. Oke. Jadi sama kayak hati aku. Tempat Apa sini ada monyet? si bapak kesel. Amat Jadi di sini kita mau keluar dulu lihat pemandangan di luar. Itu mangga sipolka. Oke. Sekilonya 25.000. Cuci, Pak. manis banget. Bener banget. Enak. Nggak bisa dikunyah kan, dibuang kan, tetap dilepeh kan. Aku kunyah. Bebas, ada yang mau punya, ada yang Enak ya? Setelah 12 tahun gak pulang kampung, biasanya pulang kampung 10 tahun sekali. Ini adalah yang ketiga kalinya aku pulang kampung di umurku yang sudah 24 tahun. Ya. Aku mencari di mana Samosir, nggak tahu. Bahkan kayaknya kampungku tidak menganggap aku karena aku tidak pernah di sini. Cuman aku bangga menjadi salah satu bagian dari Samosir. Kita udah sampai di rumah makan Gumarang. Walaupun ini rumah makan Minang, tapi aku salfok sama arsiknya, guys. Jadi mari kita coba. Tepatnya di depan tugu ini. Fokus pada spesialnya tuh di sini itu arsik. ayam gulai dan arsik, guys. Mantap. Akhirnya kita sampai juga di hotel. Kita nginep di Siantar Hotel. Besok akan bangun pagi langsung aktivitas lagi. Bye. Ini dia roommate aku dimanapun dan kapanpun. Sini biar aku kasih tahu. Jadi ada apa nih Nek di sini? Oh, tutup dulu. Udah tutup. Jeng. Kalau bangun pagi ini tinggal. Iya. Waduh. Langsung pemandangannya bagus banget ya. Nge-chill di sini. Kayak deep talk. Masalahnya kayak kita tiap hari deep talk nih. Jadi kayak fungsinya juga nggak ada. Ditokin apa lagi? Iya. Tuh. Ini pagi pasti lebih bagus. Jadi tunggu buat besok aku bakal review lagi ulang. Bye bye. Good morning. Jadi hari ini kita mau ke Pulau Samosir, yes. dan kita mau menyeberang sekitar 30 menit. Ini kita masih di Parapat. Kita sampai di tujuan Batu Gantung tuh yang ada di atas. Itu yang di atas. Oh, yang gantung, yang bergantung ya. Namanya Kalau batu kita gantung, lihat Bang. dari jauh gini tuh,
Ini loh guys, nih perempuan. Akhirnya kita menginjakan kaki di Pulau Semoshare. Yeay. Kita mau nyari gale-gale dulu. Kita udah nyampe di si gale-gale. Inilah tarian pertama, namanya gondang muda-muda terawal dari paidahan na suksuk perlopan na tabo nialapan manugot pinaulak botari nungara de hami sudah dison na tua-tua na posobulung songonin lang akay anak penami laho manortor di ulot tasadarion alamar mula dona denggan jalamar mula donang nauli. Sumpah panas banget. Bang, nanti boleh belanja ya, murah-murah. Iya. Ayo. Sampai di makam Raja Sidabutar. Oke, kita akan ke sebelah sini. Kita sudah sampai di makam. Kalau boleh saya bertanya sama bapak-bapak siapa Pak? Jadi ini dia detail yang biasanya aku gambar. Di sini kita ada melihat ada tiga warna. Ini ada warna putih, merah, hitam. Inilah menunjukkan kalau orang Batak itu percaya kalau dunia ini ada terbagi tiga. Warna putih ini menunjukkan dunia atas, dunia surga, dunia bersih, dunia abadi. Warna merah dunia kehidupan dan dunia tengah. Kita sekarang menginjakkan kaki di warna merah. Warna hitam ini dunia kematian, dunia gelap, dunia bawah tanah. Itulah artinya tiga warna atau tiga dunia. Mau sampai 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan mau hujan tidak datang. Jadi ada dulu orang Batak dulu kan itu masih menganut kepercayaan para malim itu. Ada keyakinan orang Batak zaman dulu mereka membuat satu acara namanya Martonggo. Jadi istilahnya mereka menari bersama sambil mereka memohon kepada kepercayaan mereka. Itulah okuta mulai jadi nabolon biar hujan datang. Jadi seperti inilah cara mereka. Sebelum itulah untuk khusus raja ada di sini tempatnya. Kita sudah sampai di Batak Museum Tomok dan inilah tempatnya. Dekat saling nggak ada lagi. Agak mana nih Pak? Bukit Tinggi. Bahkan kita lihat ke selatan sana itu bisa dapat ke sana. Jadi kalau di sini ada namanya geang-geang. Jadi inilah tempat menyimpan ikan zaman dulunya, tapi khusus menyimpan ikan yang sudah masak. Jadi kalau orang Batak itu dulu masak ikan mujair itu untuk ikan bau, untuk ikan beberapa hari, mau 3 hari, 4 hari sampai 5 hari, begitu dimasak sisanya disimpan di sini, simpan kerbau. Jadi kotak perhiasan ini tidak pernah dijaga. Kalau ada niat seseorang mau maling barang yang ada di dalam ini, seolah-olah penglihatan seseorang itu bisa berubah. Melihat barang perhiasan ini seperti seekor cicak, seekor naga, seekor kerbau. Jadi jelas niat seseorang itu terbengkalai ketakutan. Jadi kalau kotak ini bisa juga dibilang sebagai kotak magic. Jadi kalau di sini ada kita melihat inilah tangga orang Batak zaman dulu, bahasa Batak aslinya balatu. Jadi kalau tangga ini, kotak depan ini kotak perhiasan permaisuri raja, kotak depan. Kalau kotak belakang ini kotak obat-obatan. Nah ini ada 2 kotaknya, kotak perhiasan sama kotak obat. Jadi di sini ada kita melihat ada simbol-simbol.
Ada ganti kalender. Kalau ini kalender sepanjang masa. Jadi inilah kalender Batak atau penanggalan orang Batak zaman dulu. Ini yang udah modern ya Pak? Iya. Itu dijual. Ya ini memang ini porsel ini untuk diperjualbelikan. Oke, bentukan kita udah nggak benar. Kita mau apa yang di belakangnya? Nih, jadi kita udah sampai di mana kita? Di pelabuhan penyeberangan Aji Bata. Kita mau langsung makan dulu. Jadi mau istirahat juga sekalian. Ya, Karena udah capek nortor ya. iya, capek juga lo nortor. Padahal besok kamu seharian. Kita mau makan dulu di rumah makan ini. Nah, aku yang pasti akan tergiur sama nilanya. Nah ini dia. Jadi ini tuh ikan nila, tapi bumbunya yang khas. Bumbunya itu pakai apa namanya, sambal ria sama pakai apa tadi namanya Pak? Andaliman. Andaliman gitu. Biasanya kalau di Jakarta nyari andalimannya di Pasar Senen. Bye bye. Akan mulai move lagi ke kemana nih kita? Ke Padang, tapi singgah dulu di Bukit Tinggi. Jadi ikutin keseruan kita. Bye. Jadi kita sampai di Salim Kasitar.